Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang perkawinan sedarah pada kucing. Gimana tuh? Boleh nggak sih? Menurut teman-teman gimana? Aman nggak? Gimana nih Yuki? Aman nggak sih? Dia malah ngantuk guys. Kadang-kadang kita jadi bingung dan ragu bila mengawinkan kucing kita yang sedarah, misalnya kakak dan adik, atau bapak dan anak, atau anak dan ibu, dan sebagainya. Karena menurut penelitian, dari segi biologi, perkawinan sedarah memiliki risiko genetik yang lebih tinggi, terutama jika dilakukan secara berulang. Membolehkan perkawinan antara kucing sedarah bisa meningkatkan kemungkinan adanya kelainan genetik pada keturunan mereka. Kelainan genetik ini bisa berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup kucing yang terlahir dan perkawinan tersebut. Tak hanya itu, perkawinan di antara saudara kucing juga bisa mengakibatkan penurunan kualitas genetik. Kurangnya variasi gen dapat mengurangi kekuatan kekebalan dan kecerdasan pada keturunan kucing. Maka dari itu, para ahli kucing biasanya memperkenalkan pasangan dari luar keluarga kucing sebagai opsi yang lebih baik. Meskipun begitu, setiap kasus memiliki keadaan yang berbeda tergantung pada situasinya. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan seperti riwayat kesehatan kedua kucing dan adanya kelainan genetik dalam garis keturunan mereka. Jika kedua kucing sehat dan tidak ada riwayat kelainan genetik, maka kemungkinan risiko dari perkawinan di antara saudara kucing akan lebih kecil. Jadi intinya gini teman-teman, apakah boleh kucing kawin sedarah? Kalau dikatakan boleh, boleh aja, tapi ada risikonya, biasanya akan berisiko penyakit genetik dan penurunan daya tahan tubuh. Misalnya kucing nih jadi gampang banget sakit-sakitan, misalnya dikit-dikit flu, dikit-dikit sakit mata, atau ada juga kalau kucing keras tuh yang dikit-dikit jamuran, atau bahkan sering banget jamuran terus walaupun udah sembuh nih nanti kapan tahu dia akan jamuran terus. Nah itu ada juga, atau ada penyakit dalam lainnya, misalnya kelainan jantung atau sakit di pencernaan, kita kan nggak tahu ya. Nah itu jadi kedepannya ya kelihatannya gitu. Lalu juga mengurangi kesuburan kucing. Jadi ada juga nih yang jadi kok kucingnya jadi kurang subur, misalnya udah dikawin beberapa kali tapi tidak hamil. Terus juga mengurangi daya imun. Jadi daya imunnya itu semakin rendah. Jadi kalau daya imun semakin rendah, tentu saja dia akan mudah kena penyakit. Kemudian juga rentan terkena infeksi. Nah ini sangat berbahaya ya teman-teman. Kemudian juga ada yang lebih ekstrim lagi, ada beberapa yang memiliki kecacatan, misalnya ekor bengkok, atau ada tonjolan tulang, atau asimetri di mata, dan lain-lain. Dan kalau menurut beberapa cat lovers yang kucingnya kebetulan kawin sedarah, tidak terjadi apa-apa, normal-normal saja dan baik-baik saja, semuanya baik. Ya itu mungkin karena kebetulan dari silsilah keluarga kucing tersebut memang kesehatannya bagus, tidak ada kecacatan genetik dan lain-lain, sehingga sangat kecil untuk terjadi kecacatan, karena memang dari segi induknya sendiri sudah bagus ya kekuatannya, fisiknya, dan tidak ada kelainan genetik apapun. Biasanya sih banyak yang terjadi di kucing kampung ya. Jadi kucing kampung ini kan biasanya mau kawin sedarah atau enggak masalah ya gitu, anak-anaknya itu jarang yang kenapa-napa, paling hanya ekornya bundet kayak gitu aja. Dan kenapa kucing kampung atau domestik ini terlihat tampak lebih kuat, lebih kebal terhadap penyakit, juga jarang ada yang mengalami kelainan genetik ya, karena kucing kampung ini atau domestik termasuk ras murni ya. Jadi disebut murni itu ya karena kan kebanyakan kucing kampung juga kawin dengan kucing kampung. Nah jadi yang seperti itulah kemungkinan kekuatan dan kesehatannya lebih tinggi. Namun begitu bukan berarti semuanya aman. Jadi tetap ada beberapa yang mengalami kecacatan meskipun presentasinya sangat kecil sekali.
Bagaimanakah dengan kucing ras lainnya seperti misal Persia, eksotik, Manskin, Ragdoll dan lain-lain yang sudah mengalami beberapa perubahan ya dan percampuran perkawinan ras. Tentunya untuk kucing ras jenis-jenis ini resikonya lebih tinggi ya dibanding kucing ras murni. Akan tetapi bukan berarti semua kucing ras yang kawin sedarah itu akan mengalami kecacatan genetik ataupun akan mengalami kecacatan pada fisik. Jadi semua tergantung itu tadi kepada kedua indukannya, baik jantan maupun betina. Jika dalam silsilahnya tidak ada kelainan genetik dan kesehatannya itu bagus, bisa jadi meskipun mereka kawin sedarah, tetapi hasilnya akan baik-baik saja dan tidak apa-apa. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada kita masing-masing dan juga kepada asal-usul kucingnya. Jadi kita juga harus melihat bagaimana riwayat silsilah kucingnya, lalu juga riwayat kesehatan kucingnya. Jika keduanya itu silsilahnya memang tidak ada kecacatan genetik, tidak ada kecacatan fisik, juga dia kuat imunnya, mungkin tidak akan bermasalah ya bila dikawinkan sedarah. Akan tetapi jika kita tidak tahu silsilahnya, baik kesehatannya maupun genetiknya, nah ini yang dikhawatirkan nantinya akan berisiko kepada anak-anak yang akan dilahirkannya. Oke teman-teman, sekarang kita semakin jelas dan tidak ragu lagi ya kenapa ada sebagian cat lovers yang mengawinkan kucingnya sedarah tetapi tidak terjadi apa-apa dan tetap baik-baik saja, sementara di lainnya ada beberapa cat lovers yang mengalami kecacatan pada anak kucingnya yang dikawinkan sedarah, yaitu tadi karena semua tergantung kepada kondisi kedua indukannya. Jadi pilihlah kedua indukan yang terbaik ya. Jadi kalau misalnya kawin sedarah maka tidak akan terjadi apa-apa dan baik-baik saja, normal-normal saja. Itulah tadi videonya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita juga. Klik like jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cika lagi apa? Cika lagi mager.